Ya, selanjutnya pemirsa, pelapor ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS, kini menuding adanya dugaan konspirasi KPU terhadap keabsahan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pihak Gibran menilai ada unsur politik di balik isu keabsahan ijazah Gibran. Pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah aktivis mendatangi kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Rabu siang. Mereka meminta Kemendikdasmen mencabut surat pernyataan kesetaraan ijazah untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai dokumen yang diberikan kepada Gibran tidak sesuai dengan syarat kesetaraan ijazah SMA yang ditetapkan Kemendikdasmen. Roy juga menduga ada konspirasi di balik aturan Komisi Pemilihan Umum yang dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres. Itu berarti apa? Berarti dia harus dicabut suratnya. Berarti dia harus tidak memenuhi syarat. Dengan demikian dia kehilangan syarat untuk bisa memposisi yang sekarang. Dan tidak boleh ada keputusan KPU yang sangat berpihak, yaitu keputusan nomor 19 tahun 2023 di pasal 18 di ayat 3 yang mengatakan pasal yang tidak perlu mendapatkan SMA dikecualikan untuk calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki ijazah SMA. Ini apa-apaan ini? Ada pengecualian yang sangat-sangat dibuat eksklusif atau dibuat hanya khusus untuk Gibran. Jadi sekali lagi kami atas nama rakyat semuanya itu datang menagih kesetaraan untuk semuanya. Yang jelas begini, yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat, ya, karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Sementara itu, Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi menilai ada unsur politik di balik isu keabsahan ijazah Gibran. Sampai hari ini, sebuah fakta dikalahkan oleh sebuah napi, kebenaran dikalahkan oleh sebuah kecepatan, dan realitas menjadi sebuah kompetisi yang lebih dulu siapa membangun persepsi. Ini penting untuk mengingatkan kita semua sebagai sebuah bangsa, karena jangan sampai di tengah berlimpahnya informasi kita justru gagal membedakan mana yang benar dan mana yang hanya sebatas sensasi. Kalau toh memang kebenaran yang dicari Bang Roy, kenapa tidak sedari awal persoalan ijazah ini dibahas atau diangkat ke permukaan publik ketika Mas Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden? Dalam konteks ini tentunya Bang Roy terkesan bersama teman-temannya tentu ini sangat politis sekali. Adapun dalam riwayat pendidikan yang dirilis KPU, Gibran tercatat mengenyam pendidikan SMA di Orchard Park Secondary School Singapura pada tahun 2002 hingga 2004. Kemudian di tahun 2004 Gibran pindah sekolah ke UTS Insearch Sydney, Australia hingga tahun 2007. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali mengunjungi Universitas Gadjah Mada untuk menghadiri acara rapat Senat Terbuka Disnatalis Fakultas Kehutanan. Dalam sambutannya, Rektor UGM menyebut Jokowi sebagai alumni kebanggaan. Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, menghadiri rapat Senat Terbuka Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM. Rapat Senat digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan. Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai alumni kebanggaan. Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan. Selain memuji Joko Widodo, Ova Emilia juga mengungkapkan rasa bangganya kepada Fakultas Kehutanan UGM yang dinilai telah melahirkan banyak sumber daya manusia unggul di berbagai bidang.
Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Yang menarik pemirsa, masih dari berita yang barusan kita lihat, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melontarkan candaan soal keaslian ijazah di hadapan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Candaan itu muncul pada momen rapat Senat Terbuka Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melontarkan candaan soal keaslian ijazah di hadapan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada momen rapat Senat Terbuka Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ada momen menarik saat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan sambutan di podium. Ia menyenggol isu ijazah. Candaan Raja Juli sontak disambut dengan gelak tawa hadirin yang datang. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya dapat konfirmasi dari staf saya, Pak Jokowi akan datang, pasti datang hari ini. Sejak itu perut saya mules. Sampai 11 malam saya bilang coba diperbaiki lagi slide saya segala macam. Tapi karena buru-buru nampaknya malah lebih jelek dari aslinya. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Rohmat Marzuki. Alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM yang insya Allah ijazahnya asli. Meski demikian, Raja Juli tidak menyinggung nama Jokowi. Ia melontarkan candaan soal ijazah setelah memperkenalkan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta yang kian hari kian penuh dengan kucing liar, perawatan kucing liar ini sangat dibutuhkan agar tak berubah jadi hewan menggemaskan menjadi pembawa masalah lingkungan. Kucing menjadi hewan domestik paling banyak digemari dan dipelihara masyarakat. Berbeda dengan nasib kucing liar di jalanan, jangankan vaksinasi, untuk sekedar makan saja mereka harus berjuang di taman hingga ke stasiun kereta. Atau berharap belas kasihan dari cat lover yang mengelurkan mereka makanan kering atau basah. Di Jakarta, DKPKP mencatat sekitar 754.400 kucing liar berjuang untuk hidup. Salah satu upaya Pemprov memberikan kesejahteraan pada hewan berbulu ini adalah dengan sterilisasi yang ditargetkan sebanyak 22.000 ekor kucing. Upaya ini selaras dengan janji Gubernur Jakarta Pramono Anung menciptakan Jakarta Kota Ramah Hewan. Tidak hanya itu, upaya lain mengendalikan populasi kucing liar yaitu kerjasama Pemprov dengan komunitas pecinta hewan melalui program sterilisasi massal. Keberadaan kucing liar di tempat umum bisa menjadi hiburan, tentu saja dengan syarat kondisi mereka sehat serta terawat. Namun ketika populasi hewan berbulu ini semakin tak terkendali, maka akan berdampak pada lingkungan bahkan dianggap sebagai hama. Seperti saat ini yang dialami oleh Australia, Selandia Baru, dan Inggris, ledakan populasi kucing membuat pemerintah setempat melabel kucing liar sebagai hama. Peduli pada kucing liar sebaiknya diiringi dengan upaya memberikan mereka kehidupan layak, steril, lalu lepaskan ke asalnya, beri makan secukupnya, dan pastikan lingkungan kota tetap bersih tanpa kehilangan suara meong di setiap sudut. Tim Liputan iNews melaporkan.